Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Baiklah, jumpa lagi bersama Bapak Jamidi. Pagi hari ini kita akan mempelajari yang bab 6, yaitu tentang mudrat dalam beragama. Dalil naklinya yaitu membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, di sini kita akan mempelajari tajwid yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 dan tentang mudrat, ya. Nah, bacaan nun sukun atau tanwin yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143 ada beberapa ilmu tajwid. Yang pertama, ada bacaan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, kemudian ada bacaan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Baik, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu bacaan nun sukun atau tanwin, ya. Yang pertama yaitu ada izhar halqi. Izhar artinya jelas. Nah, definisinya izhar halqi adalah pelafalan nun sukun atau tanwin yang dibaca terang atau jelas apabila bertemu salah satu huruf halqi, yaitu hamzah, ya, atau alif, kemudian ain, ya, kemudian ghain, kemudian ha dan kho. Itu izhar halqi. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya ikhfa hakiki, ya. Apa itu ikhfa hakiki? Yaitu pelafalan nun sukun atau tanwin yang dibaca samar-samar dan disertai dengung apabila bertemu dengan salah satu dari huruf 15 hijaiyah. Apa saja? Yaitu huruf ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kop, dan kaf. Nah, itulah yang ikhfa hakiki, ya. Kemudian idgham bihuna, ya. Apa idgham bihuna? Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iya, mim, nun, dan waw, maka hukum bacaannya idgham bihuna. Cara membacanya berdengung. Nah, karena huna itu adalah dengung. Nah, kemudian ada idgham bilahuna, ya. Idgham bilahuna itu yaitu tanpa berdengung, ya. Apa yang dibaca idgham bilahuna itu? Definisinya seperti ini. Apabila terjadi ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dengan ro, maka cara membacanya tanpa berdengung, ya. Nah, yang terakhir yaitu iqlab. Apa huruf iqlab? Yaitu huruf ba. Definisinya seperti apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya seperti apa? Membacanya dengan berdengung dan samar-samar, yaitu iqlab. Nah, kemudian tajwid berikutnya yaitu bacaan mim sukun. Ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama ada namanya izhar syafawi, ya. Izhar syafawi itu pelafalan mim sukun yang dibaca secara jelas di bibir, ya, jelas, sedangkan syafawi itu bibir, ya. Jadi dibaca secara jelas di bibir ketika diikuti oleh semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Jadi seluruhnya kecuali huruf mim dengan ba. Nah, itu yang apa namanya izhar syafawi, ya. Yang kemudian ada yang ikhfa syafawi, ya. Yang seperti apa ikhfa syafawi itu? Jadi bertemunya mim sukun dengan huruf ba, ya, mim sukun dengan huruf ba, sehingga pelafalan huruf mim sukun menjadi samar-samar dan didengungkan meskipun keluarnya huruf mahraj tersebut di bibir. Itu, ya. Nah, yang terakhir yaitu idgham mutamasilain atau idgham mimi. Jadi apabila terdapat mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim,
maka dibaca seolah-olah menjadi mim bertasdid dengan disertai dengan hunnah atau dengung, sehingga mim sukun menyatu dengan huruf mim di depannya. Nah, itulah hukum ilmu tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, kemudian kandungannya apa? Apa saja kandungan yang ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143? Yang pertama, umat Islam adalah umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menjadi umat yang adil dan akan menjadi saksi atas perbuatan umat lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ditujukan untuk menghimpun manusia dalam persatuan umat, ya. Dan peristiwa tersebut dapat terlihat di antara mereka yang benar-benar beriman sehingga mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta yang menolak dan enggan mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu adalah kandungan daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Nah, sekarang menumbuhkan sikap wasatiyah atau moderat, ya. Muslim yang wasatiyah atau moderat adalah muslim yang memiliki sikap adil, ya, dan menjalankan segala sesuatunya dengan seimbang, ya. Pembiasaan menerapkan sikap wasatiyah atau moderat dalam berlaku adil dapat dilakukan dengan bertutur sapa, misalnya bersikap dan bertindak dengan tidak membeda-bedakan satu sama lainnya, dan dapat ditunjukkan dengan menjadi umat yang mampu menjaga keseimbangan itu, ya. Oleh karenanya, seseorang yang menerapkan sifat moderat berarti bertindak secara adil serta menempatkan urusan dunia dan akhirat dalam hidupnya secara seimbang. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga setelah anak-anak mempelajarinya dan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu materi kita pada hari ini. Mungkin sampai cukup di sini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.